Dan pemirsa, hari Minggu hingga Senin dini hari diperkirakan menjadi puncak arus balik. Secara umum tidak ada masalah serius arus mudik dan arus balik Lebaran 2019. Bagaimana evaluasi manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran 2019? Sudah ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang bergabung dari luar studio. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Budi, setelah digelar rapat bersama dengan sejumlah stakeholder lain, antara lain dari Kemenhub tentunya, dari Jasa Marga, Korlantas, apa hasil evaluasi bersama terhadap gelaran atau mudik dan juga arus balik pada 2019 ini? Ya, Mas Ade, saya harus berterima kasih dengan para stakeholder, dengan polisi TNI, dengan PUPR, dengan Kemenkes, dengan Jasa Marga, ASDP, Pertamina, BMKG dan sebagainya, karena stakeholder ini sangat memberikan suatu kontribusi yang baik. Dan dalam diskusi kita memang ada suatu yang membuat kita senang dan bangga dengan angka kecelakaan yang turun begitu drastis. Tentunya ini adalah hasil kolaborasi kita, terutama selesainya jalan tol dari Jakarta ke Surabaya. Karena ini memberikan kesempatan pada kita untuk membagi lalu lintasnya antara roda 4 dengan roda 2. Dan itu efektif sekali. Juga tercatat juga mudik yang sangat lancar. Dan mudik balik atau milir ini dengan waktu yang lebih baik dari tahun yang lalu. Ya. Nah, oleh karenanya kita juga melakukan suatu diskusi tentang apa-apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Pak, tadi Anda mengatakan ada hal yang membanggakan, angka kecelakaan yang turun drastis. Kalau bicara soal kekurangan apa saja, Pak? Ya, kalau kekurangan, saya pikir kita juga harus melihat bahwa kita harus bersama-sama menetapkan manajemen waktu. Kalau sekarang ini ada satu waktu yang tidak berimbang antara mudik dengan balik. Ya. Mudik itu 7 hari, baliknya cuma 3 hari. Sehingga terjadi penumpukan walaupun kita sudah memberikan suatu insentif bagi yang balik ya. Yang kedua, saya pikir kita harus melakukan suatu intensifikasi berkaitan dengan angkutan massal. Karena angkutan massal ini bisa mensubstitusi jumlah penumpang yang banyak. Berikutnya adalah bagaimana kita membuat timing daripada mudik ini dengan yang namanya wisata mudik ya. Jadi tema-tema ini harus dilakukan karena kemarin kami melakukan diskusi FGD ya di Brebes dengan Pak Basuki dengan Bu Nila. Nah, di sini kita temukan bahwa kota-kota di sepanjang jalan tol atau baik di Jawa maupun di Sumatera adalah kota-kota yang menarik untuk dikunjungi. Nah, sehingga stressing dari orang atau saudara-saudara kita yang akan mudik itu tidak saja pulang ke kampung masing-masing, tapi juga memberikan suatu dampak pada kota-kota tersebut ya. Terutama pada saat mereka balik seperti ini, berhenti 1 jam, 30 menit, bisa memberikan suatu warna yang lain dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, beberapa hal kekurangan tadi, manajemen waktu mungkin bisa menjadi catatan di arus mudik dan juga arus balik di tahun ke depan begitu ya, bisa diperbaiki. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah mengenai intensifikasi angkutan massal ke depan untuk arus mudik. Sekarang ambisi tol telah tercapai, lebih lancar, tetapi kemudian target berikutnya adalah dengan angkutan massal atau transportasi massal. Apa yang kemudian akan dilakukan ke depannya, Pak? Tahapan-tahapannya seperti apa untuk kemudian orang agar beralih ke angkutan massal lewat tol? Satu, saya pikir bis ini menjadi satu pilihan ya. Bis itu kita dengan satu tentu memberikan insentif bagi industri. Kita udah lakukan 2 tahun ini. Nah, kalau kita berikan industri insentif, pasti mereka memberikan suatu layanan yang lebih baik
dan ini bisa juga menyelesaikan angkutan massal perkotaan, ya. Ini akan masif. Yang kedua adalah rolling stock atau sarana dari kereta api. Kereta api dalam analisa kita prasarananya masih memungkinkan untuk ditambah, sehingga apabila kita menambahkan suatu jumlah yang intensif, pasti bus dan kereta api ini menyerap volume pemudik dengan baik. Yang ketiga adalah kapal. Kapal juga 2 tahun ini kita melakukan suatu exercise, dan tahun ini ada suatu kenaikan yang baik, kurang lebih 10%. Dan ini sudah digemari oleh segmen tertentu. Dan yang lain kita kolaborasikan dengan mudik gratis. Kita mengharapkan korporasi itu memberikan mudik gratis kepada seluruh karyawannya. Jadi ini bisa membuat satu manajemen yang terintegrasi. Di satu sisi pemerintah menyediakan angkutan massalnya terdiri dari bus, kereta api, dan kapal. Dan korporasi memberikan mudik gratis. Sehingga ini menjadi satu hal yang lengkap. Karena kalau berkaitan dengan prasarana, jalan tol ini sudah bagus sekali. Kereta api itu rute relatif 2 jalur, ya, sehingga kita bisa mendapatkan satu volume yang lebih baik. Ini target berikutnya begitu ya, dari setelah infrastruktur terbangun dengan baik. Pak, kalau ditanya dari skala 1 sampai 10, ini kan kalau mudik ini yang kemudian paling menjadi pusat perhatian adalah Kementerian Perhubungan. Dari pekerjaan Anda di mudik kali ini dan juga arus balik, dari skala 1 sampai 10, berapa skor Anda? Apakah juga Anda puas terhadap kinerja yang kemudian dilakukan saat ini? Average itu 8, ya. Jadi 8. Pada saat mudik itu kita harus nyatakan 9. Karena semua kegembiraan itu ada. Jadi semua happy. Nah, mudik ini memang ada balik ini ada sedikit hambatan sedikit. Nah, oleh karenanya kita taruh 7 di situ. Jadi kita dapat 8, dan 8 ini untuk Pak Jokowi lah, ya. Jadi tahun depan kita akan menjadi 9. Baik. Kami terima kasih sekali Pak Presiden memberikan motivasi kepada kami. Apa yang dilakukan ini menjadi suatu motivasi kami juga untuk melaksanakan yang di lapangan. Baik, Pak Budi, Anda mengatakan 8, lalu kemudian juga everybody happy, tapi kemudian ada yang tidak happy soal tiket pesawat, Pak. Ini juga buktinya bahwa terjadi penurunan sebesar 21% dibandingkan tahun lalu. Ini data 4 Juni. Artinya masih ada kendala nih untuk mudik di sektor transportasi udara. Ini seperti apa, Pak? Ini kemudian juga tidak kemudian se-happy yang kemudian Bapak gambarkan tadi. Ya, memang kita harus introspeksi juga tentang apa yang terjadi di udara. Mungkin kita bisa memetakan bagi kita yang di Jawa, saatnya kita juga memberikan suatu perhatian atau melakukan kegiatan dengan pergerakan dengan darat dan kereta api. Sedang yang ke luar Jawa atau ke lain pulau memang menjadi suatu keharusan menggunakan moda udara. Satu, pasti memang kita berusaha untuk membina maskapai-maskapai yang ada untuk melakukan efisiensi. Karena apabila efisiensi itu dilakukan, timbul atau ada suatu angka equilibrium tertentu di mana antara kesehatan perusahaan, safety, dan daya beli masyarakat itu menjadi suatu angka yang baik, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai alternatif yang lain adalah alternatif apabila kita belum selesai melakukan suatu pembinaan yang terhadap airline-airline yang ada. Jadi kemarin ada usulan-usulan berkaitan dengan menambah maskapai. Satu saran Pak Presiden yang baik. Kami akan mempelajari, tentunya kompetisi menjadi satu hal yang baik. Tetapi kita juga harus memperhatikan asas kapotit, ya, nasionalisme kita tetap kita jaga bahwa segala maskapai itu harus dimiliki lebih dari 50% oleh perusahaan nasional.
Baik, jadi mungkin kita harap mudik dan juga arus balik tahun depan lewat kereta api happy, lewat darat, lewat tol juga happy, lewat laut juga happy, dan juga lewat udara juga happy begitu ya Pak. Tapi ini soal moda transportasi Pak. Dari sekian banyak Insya moda Allah. transportasi, apakah moda transportasi mana saja yang sudah mengalami puncak arus balik hingga saat ini Pak? Kalau kami lihat yang sudah terjadi itu kereta api. Darat itu hari ini mungkin merupakan puncak ya, kemarin dan hari ini. Laut juga sudah terjadi. Jadi relatif semuanya hari ini sudah terjadi. Jadi besok dan lusa itu sudah tidak ada suatu jumlah yang signifikan lagi. Baik. Soal hal-hal yang baru dari mudik dan juga arus balik tahun ini diantaranya adalah one way ya. Ini evaluasinya seperti apa Pak Budi? Ya, one way adalah suatu hasil diskusi kami dengan stakeholder yang begitu kompak dan cair. Dan saya sangat mengapresiasi usulan dari Korlantas dan menjadi keputusan kita bersama. Saya pikir karena volume daripada yang mudik begitu banyak, itu adalah satu keputusan yang terbaik. Dan kami mencatat one way sepanjang 410 km. Mungkin rekor gitu ya. Dan saya juga salut dengan teman-teman di lapangan, polisi, disub, teman-teman perhubungan, menjaga bagaimana mudik sepanjang 410 km ini berjalan dengan baik. Itu tidak mudah. Dan kami juga memberikan suatu apresiasi kepada para pemudik dengan disiplin melakukan. Memang pada saat balik ada satu kekurangan karena para pemudik ini kelihatan letih gitu ya. Letih sehingga berhenti di bahu jalan mengakibatkan one way ini tidak maksimal. Sehingga kita tahu ada beberapa perlambatan-perlambatan terjadi. Tapi alhamdulillah kalau kami lihat tidak ada stuck, artinya mereka berhenti itu tidak ada. Mereka tetap mengalir dengan kecepatan 20 sampai 30 km per jam. Nah, ke depan memang rest area ini menjadi satu hal yang kita diskusikan. Kemarin kami dengan Menteri PU mendiskusikan bagaimana rest area ini diredesain dengan suatu flow yang lebih baik sehingga satu sisi juga menampung kapasitas dengan suatu lahan parkir yang besar, tetapi flow keluar masuknya juga relatif baik sehingga masyarakat tidak ada di bahu jalan. Baik, tapi Pak Budi, kami juga mendapatkan informasi ada efek samping nih Pak dari one way, diberlakukannya one way. Adanya penumpukan dan kemacetan-kemacetan panjang di jalur-jalur arteri seperti di jalur di Karawang, ada sampai 7 km dan juga jalur-jalur yang lain. Ini ke depan seperti apa Pak? Kira-kira perbaikannya Pak, agar kemudian di tol lancar, tapi kemudian juga di arteri-arteri juga lancar juga karena tidak kemudian aksesnya tidak tertutup ke tol. Ya, memang karena angkutan pribadi, motor itu masih banyak sekali. Mengakibatkan volume di keduanya ini masif. Nah, oleh karenanya menurut hemat saya, angkutan massal adalah satu solusi yang baik bagi kita untuk 1 tahun ke depan. Base kita masih sempat untuk melakukan suatu rekrutmen ya, dari operator-operator, karena tahun ini saya mencatat juga banyak sekali bis-bis yang bagus-bagus dan banyak sekali masyarakat yang menggunakan bis ke Solo bahkan sampai ke Malang dengan kegembiraan tertentu ya. Jadi ini kita sudah melihat bahwa bis ini sudah move on ya, dan kita harapkan tahun depan akan mensubstitusi sehingga jumlah kendaraan pribadi itu tidak sebanyak lagi. Karena dengan jumlah kendaraan pribadi dan apabila ini tumbuh dan tidak terkendali, ini juga membuat pola angkutan yang terjadi di perkotaan juga masalah.
Baik, Pak Budi, terakhir kalau kita lihat kan dari mudik tahun ke tahun begitu, kita pelajari formula dari tahun ke tahun begitu kan. Nah, untuk ke depan kira-kira formula apa yang kemudian disusun yang paling ideal sehingga kemudian kemacetan bisa dikurangi, kecelakaan bisa dikurangi, dan juga dampaknya bisa luas begitu. Dari kalau kita lihat kan ada dari sudut infrastruktur, dari manajemen waktu cuti bersama, dan juga strategi pengaturan lalu lintas. Formula yang paling tepat mungkin yang akan diterapkan di tahun depan sehingga apapun kekurangan-kekurangan di tahun ini bisa berkurang. Ya, pasti seperti saya sampaikan bahwa prasarana ini akan kita lengkapi. Kita akan membuat jalur selatan, ya, jalur selatan kita akan lengkapi sehingga masyarakat memiliki alternatif. Ke Sumatera sudah selesai dan difungsikan, ya. ASDP juga akan kita tingkatkan dengan suatu cara yang lebih maksimal. Saya berpikir bahwa angkutan massal yang ada di kereta api dan bus dan kapal ini adalah satu pilihan karena di banyak negara maju angkutan massal ini menjadi satu pilihan-pilihan untuk menyelesaikan pergerakan manusia, terutama di perkotaan. Kita masih punya masalah di perkotaan baik di Jakarta, di Bandung, di Semarang, dan di Surabaya. Masyarakat makin ingin memiliki kendaraan pribadi yang membuat kemacetan-kemacetan. Sehingga angkutan massal ini bisa menyelesaikan saat mudik dan juga menyelesaikan masalah-masalah di perkotaan. Baik, apa yang ingin Anda sampaikan mungkin bagi para pemudik yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan atau juga mungkin sudah berada di kota-kota asal begitu? Saya tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi para pemudik. Selamat kembali ke kota masing-masing dan menjalankan tugas dengan baik, ya. Kita akan memberikan suatu layanan yang akan lebih baik di tahun mendatang. Dan kami juga berterima kasih dengan stakeholder, khususnya Pak Presiden yang sudah memberikan suatu prasarana yang bisa membuat kami melayani dengan baik. Dan alhamdulillah stakeholder ini begitu kompak dan ini menjadi suatu pelajaran atau suatu hal yang akan kita tingkatkan agar kita bisa melayani masyarakat lebih baik. Baik, terima kasih Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.